Ini dia salah satu pendiri Stoicism yang terlupakan dalam sejarah sekitar 2300 tahun yang lalu. Seorang pria kehilangan semua hartanya karena kapalnya karam di tengah laut. Namanya Zeno. Dia bukan siapa-siapa, cuma pedagang dari kota kecil bernama Citium, bagian dari Pulau Siprus yang saat itu bukan pusat filsafat, bukan pusat kekuasaan. Tapi justru di titik nol hidupnya itu, di tengah reruntuhan harapan, Zeno melangkah ke perpustakaan tua dan secara nggak sengaja membuka satu buku tentang Socrates. Dan saat dia membaca, sesuatu di kepalanya berubah. Bukan cuma pikirannya, tapi seluruh arah hidupnya belok total. Dia nggak balik dagang. Dia nggak nyari kekayaan yang hilang. Dia justru nyemplung lebih dalam ke dunia filsafat. Dan dari krisis pribadi itulah, dia membangun satu cara hidup yang hari ini dikenal sebagai Stoikisme. Tapi inilah ironinya. Meskipun Zeno adalah pendiri Stoikisme, namanya nyaris nggak disebut di sekolah, nggak populer di Instagram, nggak viral di YouTube. Kamu cari konten soal Marcus Aurelius, ada ribuan. Soal Seneca atau Epictetus, banyak banget. Tapi soal Zeno, sepi, hening. Padahal tanpa Zeno nggak akan pernah ada Marcus, nggak akan ada meditations, nggak akan ada ajaran kendalikan yang bisa dikendalikan, yang sekarang dipakai jutaan orang buat mengatasi overthinking. Di titik ini kita harus jujur, dunia lebih gampang jatuh cinta sama tokoh yang kelihatan kuat, populer, atau punya kisah dramatis. Marcus adalah kaisar, Seneca adalah penasihat elit Romawi, Epictetus punya kisah dramatis dari budak jadi guru. Tapi Zeno, pendiam, nggak sensasional, nggak punya jabatan penting, bahkan tulisan-tulisannya pun nggak bertahan. Semua yang kita tahu soal dia datang dari catatan orang lain. Dan mungkin karena itu, sejarah juga ikut bungkam. Tapi justru disitulah daya tariknya. Kamu lagi nonton video ini bukan buat cari nama besar, tapi buat ngerti akar. Dan Zeno itu akar. Dia bukan bunga, bukan buah, tapi fondasi. Kamu pernah dengar istilah Stoa? Itu bukan nama ajarannya, tapi tempat dia ngajarin orang. Teras panjang dengan tiang-tiang batu di Athena, tempat umum yang terbuka buat siapa aja. Dari situlah nama Stoik berasal, bukan dari dogma, bukan dari teks suci, tapi dari ruang publik, dari percakapan. Dan dari semua tokoh yang lahir dari Stoikisme, Zeno adalah satu-satunya yang benar-benar hidup tanpa pamrih. Gak ada warisan kekuasaan, gak ada upaya jadi terkenal. Hanya satu hal, membangun cara berpikir yang bikin orang tahan banting. Dan itu dimulai dari kehancuran pribadinya sendiri. Jadi kalau kamu mau tahu kenapa dunia sekarang lebih butuh Zeno daripada yang kamu kira, tetap di video ini. Karena kita nggak cuma bakal ngomongin siapa Zeno, tapi juga gimana cara berpikir dia bisa bikin kamu lebih tenang di tengah tekanan, lebih kuat saat nggak ada yang dukung kamu, dan lebih damai saat hidup nggak ngasih yang kamu mau. Kita lanjut. Setelah kehilangan segalanya dalam kecelakaan kapal, Zeno tiba di Athena bukan sebagai filsuf, melainkan sebagai orang asing yang sedang mencari arah hidup baru. Di kota itu, yang saat itu merupakan pusat filsafat Yunani, ia bertemu dengan seorang filsuf kinik bernama Crates dari Thebes. Crates dikenal karena gaya hidupnya yang ekstrim, melepaskan semua kekayaan, hidup di jalanan, dan mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai dengan membuang keinginan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal. Zeno yang sebelumnya hidup sebagai pedagang sangat terkesan oleh pandangan tersebut. Di bawah bimbingan Crates, ia belajar bahwa kedamaian batin tidak bergantung pada kemewahan atau kekayaan, melainkan pada sikap terhadap kehidupan itu sendiri. Namun Zeno tidak berhenti belajar hanya pada satu tokoh. Ia juga menimba ilmu dari berbagai mazhab filsafat lainnya. Kepada Stilpo dari Megara, Zeno belajar tentang pentingnya logika dan kemampuan berpikir kritis. Stilpo adalah filsuf yang tajam dalam berargumentasi dan berani mempertanyakan konsep-konsep umum yang diterima begitu saja. Dari sini Zeno mulai memahami bahwa filsafat bukan hanya tentang hidup sederhana, tetapi juga tentang berpikir dengan disiplin dan kejelasan. Selain itu, Zeno juga sempat berguru pada Xenocrates dan Polemo dari Akademi Plato, yang memperkenalkannya pada gagasan metafisika dan konsep kebajikan sebagai bentuk keharmonisan jiwa.
Kombinasi dari berbagai sumber ajaran ini membentuk cara berpikir Zeno yang khas, menggabungkan ketegasan moral, rasionalitas logis, dan pandangan hidup yang realistis. Perjalanan intelektual Zeno berlangsung cukup panjang, hampir 20 tahun. Ia dikenal sebagai murid yang serius dan rendah hati, tidak pernah mencari sorotan atau berdebat demi popularitas. Namun dalam diam, ia sedang menyusun sistem filsafatnya sendiri. Ia menyadari bahwa masing-masing aliran filsafat memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dari pengalaman ini, Zeno mulai merancang sebuah ajaran baru yang menyatukan logika, fisika, dan etika dalam satu kesatuan pemikiran yang utuh. Ia tidak menolak ajaran para gurunya, tetapi mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih luas dan lebih sistematis. Dari fondasi inilah, Stoikisme mulai lahir, bukan sebagai penolakan terhadap masa lalu, tetapi sebagai hasil penyulingan dari pengalaman belajar yang panjang dan mendalam. Setelah bertahun-tahun menjadi murid yang tekun, Zeno akhirnya mencapai titik di mana ia merasa siap untuk mengajar. Namun berbeda dengan banyak filsuf lainnya pada zamannya, ia tidak memilih mengajar di dalam gedung, akademi, atau tempat tertutup. Ia justru memilih sebuah lokasi yang sangat terbuka bagi masyarakat umum, Stoa Poikile, atau teras berpilar berwarna, sebuah tempat umum di kota Athena yang ramai dilalui orang dari berbagai lapisan masyarakat. Pilihan tempat ini bukan sekadar teknis melainkan filosofis. Dengan mengajar di ruang terbuka, Zeno ingin menyampaikan bahwa filsafat bukan hanya milik kaum elit atau akademisi, tetapi juga milik rakyat biasa. Ia menjadikan filsafat sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar wacana tertulis yang terpenjara di dalam teks dan ruang kelas. Di Stoa Poikile inilah, ajaran Zeno mulai berkembang menjadi sistem pemikiran yang terstruktur. Ia membagi filsafat ke dalam 3 cabang utama: logika, fisika, dan etika. Logika dipahami bukan hanya sebagai ilmu berargumen, tetapi sebagai fondasi untuk membedakan antara penilaian yang tepat dan keliru, hal yang sangat penting dalam hidup sehari-hari. Fisika dalam Stoikisme bukanlah sains seperti yang kita pahami saat ini, melainkan pandangan tentang alam semesta sebagai satu kesatuan rasional, diatur oleh hukum yang disebut logos, rasio ilahi yang menjiwai segala hal. Dan yang paling utama adalah etika, yaitu seni hidup selaras dengan alam dan akal budi. Dalam ajaran Zeno, hidup yang baik bukanlah hidup yang bebas dari penderitaan, melainkan hidup yang dijalani dengan kebajikan, apapun kondisinya. Ia menekankan bahwa hal-hal eksternal, seperti kekayaan, kesehatan, atau reputasi, bukanlah hal yang baik atau buruk secara mutlak, melainkan netral. Yang menentukan nilai moral seseorang adalah bagaimana ia merespons semua itu dengan bijaksana. Dari ajaran-ajaran yang ia sampaikan di Stoa, perlahan-lahan terbentuklah sebuah komunitas pengikut yang mulai dikenal dengan sebutan para Stoik. Mereka bukan hanya orang-orang terpelajar, tetapi juga warga biasa yang tertarik dengan gagasan bahwa kedamaian batin dapat dicapai bukan dengan mengendalikan dunia luar, melainkan dengan mengendalikan diri sendiri. Stoikisme yang diajarkan Zeno berkembang bukan sebagai teori belaka, tetapi sebagai cara hidup. Ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan teladan pribadi. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, sederhana, dan tidak mudah terguncang oleh pujian maupun hinaan. Murid-muridnya tidak hanya mengagumi pikirannya, tetapi juga karakternya. Dengan ketekunan dan konsistensi, Zeno membentuk Stoikisme sebagai aliran yang berbeda dari lainnya, praktis, terstruktur, dan relevan bagi kehidupan sehari-hari. Dari sebuah teras umum, lahirlah mazhab yang akan memengaruhi pemikiran dunia selama lebih dari 2000 tahun. Zeno bukan hanya seorang guru filsafat, ia adalah contoh nyata dari ajaran yang ia sampaikan. Dalam banyak catatan sejarah, Zeno dikenal sebagai pribadi yang sangat konsisten, sederhana, dan tenang dalam menghadapi segala hal. Ia tidak hanya berbicara tentang kebajikan, tetapi juga menghidupkannya dalam keseharian. Salah satu ciri khas Zeno adalah kesederhanaannya. Meskipun ia bisa saja menjadi terkenal atau kaya melalui popularitas ajarannya, ia justru memilih untuk hidup secara hemat dan bersahaja. Ia mengenakan pakaian sederhana, makan dalam porsi cukup, dan menolak kemewahan, bukan karena ia membenci dunia material, tetapi karena ia percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dengan bijak dan seimbang. Kesetiaan Zeno pada prinsip inilah yang membuat banyak orang menghormatinya, bahkan mereka yang tidak sepenuhnya setuju dengan ajarannya. Sikap Zeno terhadap penderitaan dan pujian juga menunjukkan keteguhan batinnya.
Dalam berbagai situasi ia tidak mudah terbawa emosi. Ketika dipuji, ia tidak menjadi sombong. Ketika dihina, ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia memandang semua peristiwa eksternal sebagai bagian dari takdir yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Yang dapat dikendalikan hanyalah sikap batin terhadap kejadian tersebut. Prinsip ini, yang kemudian dikenal sebagai inti dari stoikisme, benar-benar dihidupi Zeno hingga akhir hayatnya. Salah satu kisah yang sering dikutip adalah ketika seorang bangsawan memberinya hadiah dan Zeno menolaknya dengan halus. Ia berkata bahwa menerima hadiah itu mungkin akan mengaburkan penilaiannya terhadap orang yang memberi. Ia tidak ingin kebaikannya dipengaruhi oleh rasa terima kasih yang berlebihan atau kewajiban sosial. Zeno ingin tetap jernih dalam melihat kebaikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena kebajikan itu sendiri, bukan karena ada imbalan atau dorongan dari luar. Karakter Zeno yang tenang dan stabil membuatnya menjadi sosok yang dihormati di tengah masyarakat Athena. Ia bukan tipe orator yang memikat dengan kata-kata bombastis, tetapi pembicara yang dalam, jujur, dan tegas. Murid-muridnya menyaksikan bagaimana ia hidup tanpa kemewahan, tanpa rasa takut pada kemiskinan, dan tanpa ketergantungan pada pujian. Dalam banyak hal, ia adalah gambaran nyata dari seorang stoik sejati, seseorang yang menjalani hidup dengan sadar, rasional, dan penuh pengendalian diri. Bahkan ketika sudah terkenal dan memiliki banyak pengikut, Zeno tetap rendah hati. Ia tidak pernah memaksa orang lain menerima ajarannya, tetapi membiarkan logika dan teladan hidupnya berbicara. Oleh karena itu, ketika kita membicarakan stoikisme bukan hanya sebagai teori, melainkan sebagai jalan hidup, maka Zeno adalah sosok pertama yang membuktikan bahwa filsafat bisa dijalani secara utuh, bahkan dalam kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Zeno menghabiskan hampir seluruh sisa hidupnya di Athena. Ia tidak hanya mengajar di Stoa Poikile, tetapi juga membentuk gaya hidup yang perlahan, memengaruhi cara berpikir masyarakat kota itu. Bagi warga Athena, Zeno bukan hanya seorang filsuf, ia adalah panutan moral. Ia hidup dalam kesederhanaan, berbicara dengan tenang, dan tidak pernah terlibat dalam skandal atau pertikaian. Bahkan para politisi dan bangsawan yang biasanya skeptis terhadap filsuf menghormati Zeno karena sikapnya yang lurus dan tidak memihak. Kehidupannya menjadi simbol dari apa yang disebut stoikisme sejati, hidup yang dijalani, bukan untuk kesenangan atau pengakuan, melainkan karena keyakinan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang bernilai. Secara mutlak, kisah wafatnya, Zeno pun menjadi bagian dari narasi yang menunjukkan keteguhan karakternya hingga akhir hayat. Dikisahkan bahwa pada usia tua, Zeno mengalami kecelakaan kecil. Ia terpeleset dan patah jarinya. Ketika ia jatuh dan menyadari apa yang terjadi, Zeno menganggap kejadian itu sebagai isyarat dari takdir bahwa waktunya telah tiba. Ia kemudian mundur dari kehidupan duniawi secara sadar. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menghentikan konsumsi makanan dan air, serta menarik diri dari aktivitas mengajar. Bagi orang awam, tindakan seperti ini mungkin tampak ekstrim atau bahkan tragis, tetapi dalam konteks stoikisme, Zeno sedang menjalani apa yang diyakininya sebagai bentuk pengakhiran hidup yang selaras dengan alam. Ia tidak lari dari kematian dan tidak pula menolaknya. Ia menerimanya sebagai bagian dari siklus alam yang tidak bisa dihindari. Setelah wafatnya, Zeno dikenang dengan penuh hormat oleh warga Athena. Dewan kota secara resmi memberinya penghargaan dan mendirikan patung untuk mengenangnya. Sebuah kehormatan langka, bahkan bagi tokoh besar pada masa itu. Penghargaan tersebut tidak hanya karena pemikirannya yang luar biasa, tetapi lebih karena kehidupan pribadinya yang utuh dan berintegritas. Tidak banyak filsuf yang dikenang bukan hanya karena tulisannya, tetapi juga karena cara ia menjalani hidupnya. Warisan moral Zeno tertanam kuat dalam budaya Athena, dan bahkan berabad-abad setelah kematiannya. Nama Zeno tetap disebut sebagai sosok yang menjalankan hidupnya dengan prinsip, keteguhan, dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Warisan inilah yang kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, dan stoikisme pun perlahan berkembang, menjadi salah satu aliran filsafat paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Setelah wafatnya Zeno, tongkat estafet ajaran stoikisme tidak berhenti begitu saja. Ajaran itu mulai masuk ke dalam fase penguatan dan perluasan di bawah bimbingan para murid yang setia dan berbakat. Salah satu tokoh utama yang langsung meneruskan pengajaran di Stoa Poikile adalah Cleanthes, seorang mantan petinju yang semasa mudanya bekerja sebagai tukang angkut air di malam hari demi bisa belajar filsafat di siang hari. Cleanthes bukan hanya murid yang tekun,
tetapi juga pribadi yang mencerminkan etika kerja, keras dan kesederhanaan khas Stoik. Di tangannya, ajaran Zeno dipertahankan dengan ketulusan yang besar. Aridakapannya menambahkan teori baru, tetapi menjaga agar semangat asli ajaran Zeno tetap hidup. Cleanthes juga dikenal lewat karyanya yang berjudul Himne kepada Zeus, sebuah puisi filsafat yang memuji keteraturan, alam semesta dan peran akal ilahi sebagai pengatur segala sesuatu. Puisi ini menjadi cermin bahwa Stoikisme, meskipun sangat rasional, tetap menyimpan dimensi spiritual yang mendalam. Namun orang yang benar-benar mengembangkan Stoikisme menjadi sistem filsafat yang lebih matang dan kompleks adalah Chrysippus, murid Cleanthes. Ia dikenal sebagai arsitek kedua Stoikisme setelah Zeno. Tanpa kehadiran Chrysippus, banyak sejarawan filsafat meyakini bahwa Stoikisme mungkin tidak akan bertahan lama. Ia menulis lebih dari 700 karya, meskipun sayangnya sebagian besar hilang dan hanya tersisa dalam kutipan-kutipan. Chrysippus mengembangkan secara lebih rinci cabang logika Stoik, terutama dengan menciptakan sistem logika proposisional yang berbeda dari logika Aristoteles. Ia juga menyusun ulang dasar-dasar etika Stoik, menjelaskan bagaimana manusia dapat mencapai apatheia, keadaan bebas dari gangguan emosi negatif melalui latihan akal dan pemahaman mendalam tentang alam. Ia berhasil mengintegrasikan berbagai elemen ajaran Zeno menjadi sistem filsafat yang lebih solid, masuk akal, dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan intelektual Cleanthes dan Chrysippus, diskusi-diskusi di Stoa menjadi semakin ramai, dan Stoikisme mulai dikenal di luar batas Yunani, perlahan masuk ke wilayah kekuasaan Romawi. Meskipun tetap menjaga prinsip hidup sederhana dan rasional, Stoikisme kini memiliki pijakan teoritis yang lebih kuat untuk menjawab berbagai persoalan manusia, mulai dari emosi pribadi, kehidupan sosial, hingga tatanan alam semesta. Ajaran ini berkembang bukan melalui penyebaran paksa, tetapi melalui daya tarik intelektual dan moralnya. Para murid Stoik yang baru tidak hanya tertarik pada logika atau kosmologi, tetapi juga karena menemukan dalam Stoikisme semacam panduan hidup yang kokoh, netral terhadap kekayaan atau kemiskinan, tidak terguncang oleh pujian atau hinaan. Masa pasca Zeno ini menjadi titik awal Stoikisme tumbuh sebagai mazhab besar yang tak hanya bertahan dalam sejarah, tetapi juga mengakar kuat dalam berbagai peradaban setelahnya. Setelah kokoh bertahan di tanah Athena selama lebih dari 1 abad, Stoikisme akhirnya menemukan jalannya, memasuki jantung peradaban baru, Kekaisaran Romawi. Perpindahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pertukaran budaya, politik dan intelektual antara dunia Yunani dan Romawi. Pada masa itu, para bangsawan Romawi yang kaya dan terpelajar sering mengirim anak-anak mereka ke Yunani untuk belajar filsafat dan retorika. Dari situlah ajaran Stoik mulai menyebar secara perlahan. Stoikisme tidak serta-merta diterima sepenuhnya dalam bentuk aslinya. Budaya Romawi yang cenderung pragmatis dan berorientasi pada kehidupan publik membutuhkan adaptasi. Maka Stoikisme mulai mengalami proses kontekstualisasi dari ajaran yang bersifat kontemplatif menjadi prinsip hidup aktif yang sesuai dengan dunia politik dan militer. Salah satu tokoh awal yang berjasa membawa Stoikisme ke Roma adalah Panaitios, seorang filsuf Stoik dari Rhodes yang hidup sekitar abad ke-2 SM, yang menjadi penasihat bagi tokoh Romawi terkemuka seperti Scipio Aemilianus dan mulai memperkenalkan ajaran Stoik dalam bentuk yang lebih halus dan mudah diterima. Panaitios tidak terlalu menekankan aspek metafisika atau logika berat, tetapi lebih pada etika praktis. Baginya, filosofi Stoik harus bisa diterapkan dalam kehidupan sosial, bukan sekadar menjadi idealisme pribadi. Ia menulis karya penting, yang kemudian menjadi referensi utama bagi banyak bangsawan Romawi. Bagaimana menjadi manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keluarga, bahkan dalam dunia politik. Ajaran ini sangat resonan dengan nilai-nilai Romawi yang menjunjung tinggi kehormatan, tanggung jawab, dan loyalitas pada negara. Karena pendekatan Panaitios yang lebih praktis inilah, Stoikisme perlahan diterima oleh kalangan elit Romawi, bahkan mulai diajarkan dalam lingkaran istana. Stoikisme dalam versi Romawi bukan sekadar salinan dari Yunani. Ia mengalami evolusi karakter. Jika di Yunani Stoikisme banyak dibicarakan di Stoa dan sekolah-sekolah filsafat, di Romawi ia menjadi panduan hidup bagi para negarawan, jenderal hingga kaisar. Stoikisme memberi jawaban atas pertanyaan mendasar yang dihadapi oleh para pemimpin Romawi. Bagaimana menghadapi kekuasaan tanpa dikuasai oleh ambisi,
Bagaimana bertindak adil ketika dunia penuh dengan intrik? Bagaimana tetap teguh saat menghadapi kemalangan, perang, dan pengkhianatan? Dalam konteks inilah stoikisme menemukan tempatnya. Ia tidak lagi hanya bicara tentang ketenangan batin, tetapi juga tentang integritas dalam kekuasaan, ketabahan dalam menghadapi penderitaan publik, dan keberanian moral untuk bertindak benar walau tidak populer. Dengan semua itu, stoikisme menjadi lebih dari sekadar ajaran. Ia menjadi fondasi moral bagi mereka yang berada di tengah pusaran kekuasaan. Masa ini menjadi jembatan penting menuju era keemasan stoikisme di tangan para tokoh besar Romawi. Di antara para filsuf stoik dari era Romawi, nama Lucius Annius Seneca atau lebih dikenal sebagai Seneca menjadi salah satu yang paling menonjol. Ia bukan hanya dikenal karena kepiawaiannya dalam menulis dan berfilsafat, tetapi juga karena posisinya yang sangat unik, seorang filsuf stoik yang hidup di jantung kekuasaan Romawi, bahkan menjadi penasihat utama bagi Kaisar Nero, salah satu penguasa paling kontroversial dalam sejarah. Ia pernah diasingkan karena konflik politik lalu dipanggil kembali ke Roma untuk membimbing Nero yang saat itu masih muda dan dianggap bisa diarahkan. Disinilah ujian sesungguhnya bagi seorang stoik dimulai. Bagaimana mempertahankan prinsip hidup rasional dan berbudi luhur dalam lingkungan yang penuh dengan tipu daya, ambisi kekuasaan, dan potensi kekerasan yang tak terbatas. Bagi Seneca, menjadi penasihat kaisar bukanlah kehormatan, tetapi beban tanggung jawab moral. Ia menyadari sepenuhnya bahwa berada di dekat kekuasaan adalah hal yang sangat berisiko, apalagi ketika kekuasaan itu berada di tangan seseorang seperti Nero, yang karakternya cenderung meledak-ledak, egosentris, dan tidak stabil. Dalam surat-surat dan esai-esainya, Seneca kerap menulis tentang pentingnya mengendalikan emosi, hidup dalam kesederhanaan, dan tidak terpikat oleh gemerlap kekuasaan. Namun ironi tak terhindarkan, Seneca sendiri hidup dalam lingkungan istana yang mewah, memiliki kekayaan yang luar biasa, dan terlibat dalam berbagai kebijakan politik yang tak semuanya sejalan dengan prinsip stoikisme. Hal inilah yang sering memicu kritik terhadapnya, bahkan dari para sejarawan modern. Namun jika kita membaca tulisannya dengan cermat, kita bisa melihat bahwa Seneca sangat menyadari konflik ini. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuasaan bisa merusak moral, dan bagaimana satu keputusan salah bisa mengorbankan banyak nyawa. Ketika situasi menjadi tidak terkendali, Seneca mencoba menarik diri dari lingkaran kekuasaan. Ia meminta izin untuk pensiun dan hidup sederhana, namun permintaannya hanya dikabulkan secara setengah hati. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, Seneca lebih banyak menulis surat-surat kepada Lucilius yang kini dikenal sebagai Epistulae. Morales ad Lucilium menjadi salah satu warisan paling penting dalam stoikisme. Di dalamnya ia berbicara tentang waktu, kematian, ketenangan batin, dan bagaimana tetap menjadi manusia baik dalam dunia yang buruk. Akhir hidupnya tragis. Ia dituduh terlibat dalam konspirasi terhadap Nero dan diperintahkan untuk bunuh diri. Dalam situasi ini, Seneca menunjukkan keteguhan hati stoik. Ia tidak menangis, tidak meratap. Ia menjalani kematiannya dengan ketenangan yang luar biasa, menyampaikan kata-kata bijak terakhir kepada istrinya dan sahabatnya, lalu mengakhiri hidupnya dengan tenang. Dengan demikian, Seneca tidak hanya mengajarkan stoikisme, ia menghidupinya, dan disitulah kekuatan ajaran stoik benar-benar diuji dan dibuktikan. Jika ada satu tokoh dalam sejarah, stoikisme yang benar-benar menunjukkan bahwa filsafat bukan hak eksklusif kaum elit atau bangsawan, maka nama itu adalah Epictetus. Lahir sekitar tahun 55 M di Hierapolis, Asia Kecil, kini Turki, Epictetus memulai hidupnya dalam keadaan yang sangat jauh dari kenyamanan. Ia adalah seorang budak. Ia dimiliki oleh seorang pegawai kekaisaran Romawi dan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan sosial, Epictetus menemukan kebebasannya melalui filsafat. Ia diberi izin oleh tuannya untuk belajar pada Musonius Rufus, seorang filsuf stoik yang terkenal di Roma, dan dari sinilah jalan hidupnya berubah total. Setelah akhirnya dibebaskan dari perbudakan, Epictetus tidak memilih untuk menikmati hidup mewah atau membalas dendam terhadap dunia yang pernah menindasnya. Ia justru memilih jalan sunyi sebagai seorang guru. Ia mendirikan sekolah filsafat di Nikopolis, Yunani, dan mulai mengajar stoikisme kepada siapa saja yang mau belajar. Tanpa memandang status sosial, pengajarannya tidak banyak dicatat oleh dirinya sendiri, melainkan oleh muridnya yang setia, Arrianus. Dari catatan-catatan inilah, kita mengenal karya seperti Discourses dan Enchiridion, dua teks stoik paling berpengaruh hingga hari ini. Dalam setiap ajarannya, Epictetus menekankan satu hal:
Kita tidak bisa mengendalikan segala hal dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Bagi Epictetus, penderitaan bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknainya. Inilah kekuatan stoikisme yang sesungguhnya, mengalihkan fokus dari hal-hal eksternal yang tak bisa dikontrol, menuju ke dalam diri sendiri, di mana kendali sejati berada. Apa yang membuat Epictetus begitu berpengaruh, bukan hanya karena kata-katanya yang bijak, tetapi karena konsistensi antara ajaran dan kehidupannya. Ia tidak memerintahkan orang untuk meninggalkan hawa nafsu dan mengejar kebajikan. Ia hidup sederhana mengenakan pakaian biasa, tidak menuntut penghormatan, dan tetap rendah hati meskipun dihormati oleh bangsawan dan pejabat tinggi. Bahkan Kaisar Hadrianus dan kemudian Marcus Aurelius mengagumi ajaran Epictetus dan menjadikannya salah satu sumber moral mereka. Bagi Epictetus, kehidupan adalah latihan terus-menerus dalam membentuk karakter, dalam menjaga agar batin tidak dikendalikan oleh hal-hal luar. Ia tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tetapi ketenangan yang kokoh, bahkan di tengah badai hidup. Dengan gaya bicara yang lugas dan penuh kedalaman, ia membimbing para muridnya untuk hidup dalam kendali diri, tanggung jawab pribadi, dan pengakuan bahwa kebebasan sejati berasal dari dalam. Dari seorang budak yang tak punya hak, Epictetus menjelma menjadi salah satu suara moral paling kuat dalam sejarah manusia. Dan hingga kini, ajarannya tetap menyala, mengajarkan kita bahwa siapapun, dalam kondisi apapun, bisa menjalani hidup yang bermakna, selama ia mau berlatih untuk hidup dengan benar. Ketika menyebut nama Marcus Aurelius, kita tidak hanya sedang berbicara tentang seorang kaisar Romawi, tetapi juga tentang salah satu tokoh stoik paling autentik dalam sejarah manusia. Ia adalah bukti hidup bahwa filsafat tidak hanya milik para pemikir yang duduk di sudut perpustakaan, tetapi juga milik pemimpin yang harus membuat keputusan dalam situasi paling rumit dan menantang. Marcus Aurelius lahir pada tahun 121 M, dan sejak kecil sudah menunjukkan bakat dalam berpikir, belajar, dan merenung. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual, dan sejak muda telah diperkenalkan pada ajaran filsafat, khususnya stoikisme. Salah satu gurunya, Junius Rusticus, memperkenalkan Marcus pada tulisan-tulisan Epictetus, yang kelak akan membentuk kerangka moral dan mentalnya sepanjang hidup. Yang luar biasa, Marcus bukan hanya mempelajari stoikisme sebagai teori. Ia menerapkannya di tengah kekacauan di medan perang, dan bahkan dalam kesendirian sebagai pemimpin tertinggi kekaisaran. Sebagai kaisar, Marcus Aurelius tidak hidup dalam kemewahan tanpa beban. Karya terkenalnya, Meditations, atau dalam bahasa Latin Thais Heauton, renungan untuk diri sendiri, adalah catatan harian batin seorang pemimpin yang terus berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai stoik. Dalam tulisan-tulisan itu, kita bisa membaca kerendahan hatinya, kesadarannya akan kefanaan, dan perjuangannya untuk tetap teguh di tengah badai tanggung jawab. Marcus tidak pernah mengklaim dirinya sempurna. Ia menyadari bahwa setiap hari adalah perjuangan melawan kelemahan diri sendiri, dan stoikisme menjadi kompas moral yang ia pegang erat, bukan untuk menunjukkan superioritas, tetapi untuk menjaga akal sehat dan hati nurani tetap hidup dalam dunia yang kejam. Apa yang membedakan Marcus Aurelius dari tokoh-tokoh besar lainnya, bukan hanya karena ia seorang kaisar, tetapi karena ia tidak pernah membiarkan kekuasaan merusak nilai-nilainya. Di tengah istana yang dipenuhi godaan kemewahan dan pujian, Marcus tetap hidup dengan kesederhanaan. Ia tidur di tempat yang biasa, makan makanan yang sederhana, dan selalu memperlakukan orang lain dengan hormat. Bahkan mereka yang menentangnya, dalam banyak pengambilan keputusan, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah tindakan itu sejalan dengan keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. 4 kebajikan utama dalam stoikisme. Ia tidak membalas dendam terhadap lawan politik, tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas, dan tidak membiarkan kemarahan menguasainya. Dan ketika akhirnya ajal menjemputnya pada tahun 180 Masehi di kamp militer, Marcus meninggalkan warisan yang tak ternilai, bukan hanya sebagai kaisar yang adil, tetapi sebagai manusia yang berhasil menjalani kekuasaan dengan ketenangan dan kejernihan pikiran. Ia adalah puncak dari filosofi Zeno, Cleanthes, Chrysippus, Seneca, dan Epictetus, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Seperti semua aliran filsafat besar dalam sejarah, stoikisme pun mengalami masa kejayaan dan pada akhirnya memasuki periode kemunduran. Setelah wafatnya Marcus Aurelius pada tahun 180 Masehi,
Stoikisme perlahan mulai kehilangan pamornya sebagai filosofi dominan di dunia Romawi. Berbagai faktor menjadi penyebab utama dari penurunan ini. Salah satunya adalah perubahan besar dalam lanskap kepercayaan dan intelektual. Di Eropa, muncul dan berkembangnya agama Kristen. Pemahaman tentang penderitaan, takdir, dan kematian juga sangat berbeda. Stoikisme mengajarkan ketabahan, menghadapi penderitaan sebagai bagian dari tatanan alam, sedangkan dalam Kristen, penderitaan seringkali dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi dan tempat pengujian iman. Di sisi lain, gaya hidup dan pendekatan filsafat Stoik yang menekankan ketenangan batin melalui latihan, akal dan disiplin pribadi mulai dianggap terlalu kaku oleh sebagian besar masyarakat yang lebih tertarik pada penghiburan, rohani dan janji kehidupan setelah kematian. Stoikisme tidak menawarkan surga atau neraka. Ia hanya menawarkan kedamaian batin melalui akal sehat. Dan bagi sebagian orang, itu terasa tidak cukup dalam menghadapi realitas keras kehidupan. Akibatnya, Stoikisme lambat laun mulai tersingkir, bukan karena lemah, tetapi karena tidak lagi sesuai dengan paradigma zaman. Para pemikir Kristen awal seperti Tertullianus dan Agustinus bahkan mengkritik pendekatan Stoik yang terlalu mengandalkan kekuatan manusia sendiri dan mengesampingkan kebutuhan akan rahmat ilahi. Bahkan meskipun beberapa nilai Stoik seperti kesabaran, pengendalian diri, dan kerendahan hati sejatinya sejalan dengan nilai-nilai Kristen, perbedaan fundamental dalam pandangan kosmologis dan teologis menjadikan keduanya tidak sepenuhnya bisa berdampingan. Selain itu, pergeseran fokus filsafat dari etika ke metafisika dan teologi membuat Stoikisme yang bersifat praktis dan psikologis menjadi tampak dangkal di mata para pemikir zaman pertengahan ketika filsafat skolastik berkembang, terutama di bawah pengaruh Aristoteles yang ditafsirkan oleh Thomas Aquinas dan lainnya. Perhatian kaum intelektual mulai beralih ke spekulasi-spekulasi, metafisika yang lebih kompleks, pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat Tuhan, keberadaan jiwa, dan struktur alam semesta menjadi lebih dominan daripada soal bagaimana hidup dengan baik di dunia ini. Dalam konteks itu, Stoikisme yang sangat fokus pada latihan batin dan kehidupan sehari-hari mulai kehilangan tempat di akademi maupun di masyarakat luas. Secara perlahan tapi pasti, teks-teks Stoik terlupakan, hanya tersisa dalam kutipan-kutipan, dan ajarannya tenggelam dalam arus besar, filsafat skolastik dan dogma agama yang mendominasi Eropa selama berabad-abad. Namun meskipun pengaruh luarnya surut, warisan Stoik tidak benar-benar lenyap. Ia hanya tertidur menanti zaman yang kembali membutuhkan suara akal, ketenangan batin dan integritas pribadi. Setelah berabad-abad, tenggelam dalam bayang-bayang, filsafat skolastik dan teologi keagamaan, Stoikisme tiba-tiba mengalami kelahiran kembali di abad ke-21. Tidak sedikit yang menyebutnya sebagai Renaissance Stoik. Inilah sebuah kebangkitan yang tidak hanya terjadi di ruang akademik, tetapi justru lebih terasa di kehidupan nyata. Buku-buku seperti Meditations karya Marcus Aurelius dan Letters to Lucilius karya Seneca kembali menduduki rak-rak toko buku populer, bahkan menjadi bestseller. Kursus online, podcast, kanal YouTube, dan komunitas digital yang membahas Stoikisme bermunculan di mana-mana. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada krisis yang sedang kita hadapi bersama sebagai umat manusia, krisis kejiwaan, krisis kejelasan, dan krisis makna. Dalam dunia yang semakin bising, cepat, penuh tekanan, dan seringkali tidak masuk akal, Stoikisme kembali hadir sebagai panduan hidup yang sederhana namun kuat. Ajarannya tidak meminta kita menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk berpikir jernih, hidup sadar, dan bertanggung jawab atas sikap kita sendiri. Zeno, Seneca, Epictetus, hingga Marcus kini berbicara kembali, bukan sebagai suara masa lalu, tetapi sebagai pelita yang relevan untuk zaman kita. Kini, setelah mengenal siapa itu Zeno, bagaimana ajaran Stoik berkembang, siapa saja tokoh-tokoh besar di dalamnya, dan bagaimana Stoikisme bangkit kembali di zaman modern, mungkin ini saatnya kita bertanya, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Jawabannya sederhana tapi mendalam, bahwa setiap kita bisa menjadi murid Zeno, bukan dengan menghafal ajarannya, tetapi dengan menghidupi nilainya. Dunia ini tidak akan pernah ideal, situasi tidak akan selalu adil, dan orang lain tidak akan selalu bersikap baik. Tapi Stoikisme tidak menuntut dunia berubah. Ia hanya menuntut kita untuk mengubah diri sendiri, menjadi lebih kuat, lebih jernih, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Jika kamu merasakan bahwa dunia ini kadang terlalu berat untuk dijalani,
Barangkali inilah saatnya kamu menggali filosofi yang telah diuji oleh waktu ini. Jangan biarkan stoikisme hanya menjadi tontonan sesaat. Biarkan ia hidup dalam pikiranmu dan tumbuh bersama tindakanmu. Ikuti terus, dan mari kita pelajari bersama ajaran-ajaran besar para filsuf ini dengan cara yang sederhana, mendalam dan relevan. Karena di sini bukan hanya tentang memahami stoikisme, tapi bagaimana kita benar-benar bisa menjalaninya.